Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah Psikologi Tanggap Bencana. Kali ini kami akan melakukan presentasi terkait tugas kelompok kami yang berjudul Persiapan Tidak Panik Saat Terjadinya Bencana Alam pada Mahasiswa. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri dan beberapa anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Januariska Safita. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan presentator. Selanjutnya, anggota saya yaitunya yang pertama ada Aulia Adiatyurifani sebagai presentator pertama. Lalu ada Dita Anggreni sebagai presentator kedua. Lalu ada Ganda Budiarta sebagai presentator ketiga. Selanjutnya ada Octavia sebagai presentator keempat. Lalu saya sebagai presentator kelima. Lalu ada Rizka Amelia sebagai presentator ke-6, dan terakhir ada Wulansari Ramadhani sebagai presentator ke-7. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, kita akan masuk ke presentasinya yang akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bencana. Bencana yaitu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan tingginya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda. Dan tidak hanya itu, definisi bencana menurut WHO tahun 2002 adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bencana. Apa saja sih jenis-jenis bencana itu? Jenis-jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam, yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Selanjutnya yaitu ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh manusia, yang berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus bencana. Dalam siklus bencana ada 3 tahap. Tahap pertama itu adalah prabencana, yang kedua adalah saat bencana, serta yang ketiga adalah pasca bencana. Pada tahap prabencana dilakukan persiapan sebelum terjadinya bencana di tempat yang tidak memiliki bencana atau memiliki potensi akan terjadinya bencana, seperti membuat peta rawan bencana atau memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mempersiapkan diri sebelum terjadinya bencana. Di tahap yang kedua adalah saat bencana terjadi. Pada saat bencana dilakukan yang namanya tanggap darurat, yaitu adalah upaya yang dilakukan saat bencana terjadi, seperti melakukan penyelamatan terhadap korban saat bencana terjadi, penyelamatan harta benda dan sebagainya yang dilakukan saat bencana terjadi, serta upaya menyelamatkan diri dari bencana tersebut. Yang ketiga adalah pasca bencana. Pada pasca bencana ini ada 2 hal yang dilakukan, yaitu adalah pemulihan dan rekonstruksi. Bagaimana ketika setelah terjadinya bencana kita memulihkan diri, mulai dari secara fisik ataupun psikis, yang akan dibantu oleh orang-orang yang berkompeten, serta pemulihan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat, seperti bangunan-bangunan yang mendukung keseharian masyarakat, seperti di bidang sosial, budaya, dan agama, sehingga kebiasaan masyarakat bisa aktivitas masyarakat bisa
dihidupkan secara normal kembali. Tentang siapa saja kelompok yang rentan bencana. Yang pertama adalah orang dengan kebutuhan khusus, baik fisik ataupun psikologis. Bencana dalam skala yang besar akan menyebabkan individu cacat baik secara fisik ataupun psikologis, yang menyebabkan rasa tidak berdaya, seperti orang dengan gangguan pendengaran, tidak dapat mengerti instruksi evakuasi yang diberikan, ataupun orang yang mengalami gangguan penglihatan, tidak dapat melihat instruksi yang diberikan melalui TV, brosur, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah wanita dan anak-anak. Wanita termasuk kelompok rentan karena peran sosial dan karakteristik fisiknya yang menyebabkan kecelakaan dan rasa berduka yang lebih dibandingkan pria. Anak-anak termasuk kelompok rentan karena memungkinkan mereka untuk cedera besar dan ketergantungan mereka terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan emosional masih sangat besar. Ketiga adalah orang tua dan orang di penjara. Orang tua seseorang yang usianya di atas 65 tahun besar kemungkinan untuk mengalami penyakit kronis seperti hipertensi, jantung, diabetes, dan lain-lain. 40% dari kelompok ini memiliki penyakit kronis dan 50% memiliki komplikasi. Orang tua juga mengalami gangguan gerak, kognisi, sensori, sosial, dan keterbatasan dari segi ekonomi. 4. Penduduk asli setempat atau indigenous people, pengungsi dan imigran. Indigenous people termasuk kelompok rentan karena status mereka sebagai orang pinggiran yang termarginalkan, kondisi fisik dan rumah yang tidak baik, problem terkait dengan kehilangan budaya dan kesedihan yang dapat menyebabkan stres dan trauma. Yang terakhir adalah SIS, minoritas, dan orang yang mengalami kendala bahasa. Kelompok dengan SIS rendah yang tidak memiliki asuransi untuk mengcover kondisi mereka setelah bencana, sehingga membuat beban psikologis menjadi semakin berat. Kelompok dengan kendala bahasa juga sangat susah dalam mengkomunikasikan hal-hal apa saja yang mereka butuhkan, sehingga relawan bisa membantu secara cepat dan tepat. Baiklah, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akibat atau dampak dari suatu bencana. Apa sih dampaknya dari suatu bencana tersebut? Yang pertama, terdapat korban jiwa, seperti meninggal dunia, luka-luka, cacat, timbulnya penyakit, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit psikis. Dampak yang kedua yaitu adanya kerusakan fisik, seperti rumah yang hancur, rumah yang rusak, aset yang hilang, bangunan pemerintah yang rusak, jembatan yang putus, dan lain sebagainya. Dampak yang ketiga yaitu pemerintahan terganggu. Akibat kerusakan ataupun dampak psikologis dari bencana akan dapat menyebabkan pelayanan publik tidak berfungsi sama sekali. Terganggunya proses pelayanan publik akibat kerusakan sarana ataupun prasarana. Lalu prosedur pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP akibat SDM yang kurang dan lain sebagainya. Lalu dampak yang keempat yaitu perekonomian global. Akibat bencana akan berpengaruh sangat besar terhadap pelaku ekonomi, seperti pasar tidak beroperasi sehingga tidak adanya jual beli antara penjual dan pembeli. Lalu produksi tidak berjalan dan banyak proyek yang terbengkalai. Lalu terjadinya tindakan kriminalitas seperti penumpukan sembako, penyelundupan, dan lain sebagainya. Lalu kita fokuskan kepada dampak psikologis masyarakat yang terganggu. Bagaimana sih dampaknya gitu? Akibat bencana sering menimbulkan yang pertama rasa aman yang terancam pada masyarakat atau pada korban atau orang yang ada di daerah bencana. Yang kedua, akibat kerugian material menyebabkan semangat masyarakat menjadi hilang untuk bangkit. Sering terjadi tuh. Lalu rasa curiga dan individualis yang meningkat, kemandirian yang terganggu, hingga muncul masalah psikologis, mulai dari yang ringan sampai ke gangguan psikologis yang berat gitu ya. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi dampak dari bencana? Dampak bencana dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga setiap daerah memiliki resiko bencana yang berbeda-beda pastinya. Dalam kajian resiko bencana, ada faktor kerentanan atau vulnerability, rendahnya daya tangkal masyarakat dalam menerima ancaman yang mempengaruhi tingkat resiko bencana tersebut. Besarnya resiko dapat dikurangi oleh adanya kemampuan masyarakat. Semakin tinggi ancaman,
ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi resiko daerah tersebut terkena bencana. Demikian pula, semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat resikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, maka semakin kecil resiko yang dihadapinya. Bencana alam itu sendiri merupakan bencana yang terjadi secara tiba-tiba atau di luar prediksi seseorang. Maka dari itu, antisipasi seseorang tersebut akan menjadi kurang. Lalu, apa respon yang akan ditimbulkan oleh orang tersebut? Salah satunya adalah panik. Untuk menghindari perilaku panik, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ketika terjadi bencana, ikutilah arahan yang disediakan. Yang kedua, lakukanlah debrief di tempat sebelum membaca informasi. Yang ketiga, katakanlah 4 hal pada diri saudara. Ini semua akan berakhir. Ini tidak akan membuat saya mati. Saya bisa mengatasinya. Ini hanya reaksi tubuh yang terjadi karena situasi bencana. Yang keempat adalah segera cari petugas ketika merasa khawatir. Yang terakhir adalah berdoa. Selain reaksi panik, reaksi terhadap bencana yang lainnya adalah stres. Reaksi stres terhadap bencana biasanya meliputi 4 aspek, yaitu perasaan, fisik, pemikiran, dan perilaku. Yang pertama yaitu reaksi stres emosional. Reaksi stres emosional yang dapat dilihat dari aspek emosional biasanya reaksinya meliputi gangguan tidur, ingat kembali rasa ketakutan, ketakutan merasa sendiri, merasa asing, gelisah, depresi, marah, atau merasa bersalah karena bertahan hidup. Yang kedua, reaksi stres fisik biasanya meliputi sakit kepala, lemas di kaki tangan, merasa lelah, nyeri otot, tenggorokan serak, nyeri dada, mual, kurang nafsu makan, gangguan pernafasan, menggigil, kepala terasa pusing, kedinginan, gemetar, kesemutan, alergi, influenza, dan lain sebagainya. Yang ketiga, reaksi stres kognitif. Reaksi stres kognitif biasanya meliputi susah berkonsentrasi, daya ingat kurang, kacau, apatis, kehilangan ingatan jangka pendek, kemampuan mengambil keputusan dan pertimbangan menurun, dan tidak dapat menentukan pilihan atau urutan prioritas. Yang keempat yaitu reaksi stres perilaku. Reaksi stres perilaku biasanya meliputi kemarahan yang meledak, tingkah laku yang berlebihan atau sampai melakukan kekerasan, menarik diri dari pergaulan sosial atau menyendiri, frekuensi meminum minuman keras atau merokok meningkat, berperilaku seperti anak kecil, berkelahi, bermasalah dengan anggota keluarga, terisolasi dengan komunitas atau masyarakat, atau menolak makan atau malah melakukan makanan berlebihan atau bulimia. Dari reaksi stres yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah stres pada bencana, yaitu yang pertama, dengan menceritakan pengalaman bencana diri sendiri atau mendengarkan pengalaman orang lain atau yang biasa kita sebut saling menceritakan satu sama lain. Yang kedua, mencurahkan perasaan dan jangan memendamnya. Yang ketiga, bernafaslah dengan rileks dan melakukan kontak fisik dengan orang terdekat atau keluarga. Yang keempat, lakukanlah olahraga untuk meregangkan otot-otot. Yang kelima, mencari kesenangan atau hobi. Yang keenam, jangan menghibur hati dengan meminum minuman keras atau merokok. Yang ketujuh, menjaga gizi seimbang, yaitu dengan menjaga pola makan yang teratur. Yang kedelapan, membuat perencanaan dan tidak memaksakan diri. Yang kesembilan, tidak menyalahkan diri sendiri. Dan yang kesepuluh, tidak menanggung kesedihan sendirian. Yang kesebelas, meminta pertolongan jika reaksi stres dirasakan sudah merugikan dan mengganggu kehidupan sehari-hari.
Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan kata ataupun materi yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.